Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita ketemu lagi. Apa kabar kalian semua yang di rumah? Tentunya sehat-sehat selalu, tak kurang satu apapun. Baik, kali ini kita akan mempelajari penanganan pestisida secara aman dan bijaksana. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu pestisida? Pestisida atau pembasmi hama adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu yang sasarannya bermacam-macam, seperti serangga, tikus, gurma, burung, mamalia, ikan, atau mikroba yang dianggap mengganggu. Lanjut, kita masuk ke definisi pestisida. Definisi adalah di poin pertama, memberantas atau mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian. Di poin kedua, memberantas rerumputan. Kemudian yang ketiga, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan. Dan yang keempat, mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk. Kemudian yang kelima, memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan peliharaan atau ternak. Dan yang keenam, memberantas hama-hama air, memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad renik dalam rumah tangga, bangunan, dan dalam alat pengangkutan. Dan yang terakhir, memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, dan air. Oke, lanjut, kemudian kita masuk di penggolongannya, yaitu berdasarkan jenis pestisida atau organisme sasaran, cara masuk pestisida ke dalam tanaman, dan cara masuk pestisida ke tubuh OPT atau organisme pengganggu tanaman. Oke, lanjut, baik, kita masuk lagi di subbab berikutnya, yaitu jenis pestisida berdasarkan organisme sasaran. Pestisida berdasarkan hama sasaran dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu insektisida, nematisida, herbisida, rodentisida, dan fungisida. Oke, kita lanjut lagi ke perbedaan organisme sasaran. Nah, di sini mengetahui dan cara kerja atau mekanisme kerja dengan cara yang berbeda-beda untuk meracuni sasarannya. Pada pestisida tersebut akan masuk ke jaringan tubuh organisme target. Lanjut kita ke penggolongan menurut cara masuk ke dalam tanaman, yaitu sistemik, non-sistemik, dan sistemik lokal. Oke, kita lanjut lagi ke perbedaan sistemik dan kontak. Nah, adik-adik bisa perhatikan gambar yang tertera di layar ini. Di situ ada penaburan atau pengecoran yang bersifat sistemik dan juga ada penyemprotan kontak. Next, kita ke perbandingan sifat sistemik dan translaminar. Bisa dipahami ya adik-adik yang ada di rumah. Lanjut lagi kita ke penggolongan menurut cara masuk ke dalam organisme sasaran atau OPT. Nah, di poin yang pertama yaitu racun perut, yang kedua racun kontak, dan yang ketiga racun pernapasan. Baik, ke subbab berikutnya adalah masuknya pestisida ke dalam tubuh manusia. Di subbab ini ada kalian lihat pertanyaan,
melalui bagian tubuh mana saja pestisida dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Oke, next kita akan membahas contoh paparan melalui kulit. Adik-adik bisa lihat ya, contoh paparan melalui kulit. Kemudian contoh paparan melalui mulut. Bisa dimengerti ya. Nah, bisa lihat lagi contoh paparan melalui hidung. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Lintasan mana yang paling umum orang terpapar bila menangani pestisida? Adik-adik bisa lihat ya. Jawabannya kembali pertanyaan berikutnya. Apakah ada bagian tubuh yang sangat rentan terpapar PTT dan memerlukan perhatian khusus? Jawabannya adalah mata. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Harapan dengan pembelajaran kali ini adik-adik bisa memahaminya dan selalu giat belajar di rumah. Sekian dulu dari saya, kita ketemu lagi di mapel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.